Hathaway merasa bersalah pada Tiara atas kejadian ini karena putrinya berulang kali mencari-cari kesalahannya. Belum lagi dia ingin Tiara melepaskan Kathleen yang benar-benar membuatnya sedikit gelisah. "Saya berutang budi padamu untuk ini." Hathaway menatap Tiara dengan ekspresi bersalah di wajahnya. Tiara menggelengkan kepalanya dan berkata dengan datar, "Tidak perlu. Sebenarnya saya punya permintaan lain." "Apa itu?" "Saya ingin Kathleen meminta maaf kepada saya secara langsung. Jika dia setuju untuk melakukannya, saya bisa bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa." Tiara menyatakan syaratnya. Hathaway mengangguk setuju. "Sebenarnya, meskipun kamu tidak mengatakannya, saya juga ingin Kathleen meminta maaf padamu." Tiara tersenyum dan tidak menjawab. Bagaimanapun juga dia merasa Kathleen belum tentu setuju untuk meminta maaf. Hathaway tidak mengetahui hal ini, jadi setelah bernegosiasi dengan Tiara, dia langsung pergi ke kantor polisi. Di kantor polisi, saat Kathleen melihat Hathaway, dia langsung heboh. "Ibu, apa ibu datang untuk mengeluarkan saya dari lubang neraka ini?" "Saya sudah membicarakannya dengan Tiara. Selama kamu meminta maaf secara langsung kepada Tiara, dia bisa merelakan masalah ini dan segera melepaskan tuntutan." Hathaway menyebutkan syarat Tiara, tetapi dia tidak menyangka hal itu akan mendatangkan perlawanan kuat dari Kathleen. "Jalang itu benar-benar meminta saya untuk meminta maaf. Apa haknya untuk melakukan itu?" Dia berseru tanpa penyesalan, "Saya tidak akan meminta maaf, bahkan setelah mati." Tidak mengherankan, Hathaway sangat marah dengan tanggapan putrinya. "Kamu melakukan sesuatu yang salah. Jadi bukankah seharusnya kamu meminta maaf?" Dia mengomeli Kathleen dengan marah. Kekecewaan terlihat jelas di matanya. Yang menurutnya tidak dapat dimengerti adalah bagaimana Kathleen menjadi seperti ini. Kathleen tidak seperti ini sebelumnya. Kathleen tidak melihat kekecewaan di mata Hathaway saat dia berteriak dari ruang tahanan, "Saya tidak melakukan kesalahan apapun. Semuanya salah Tiara. Jika bukan karena dia menutup mata terhadap seseorang yang sedang dalam kesulitan, saya tidak ingin memberinya pelajaran. Itu semua salahnya." Hathaway tidak menyangka pada titik ini Kathleen akan tetap menyalahkan Tiara. Jadi dia sangat kecewa pada putrinya dan hatinya terbakar amarah. "Kathleen, kalau menurutmu kamu benar, tetaplah di sini. Biarkan saya memberitahumu. Kalau Tiara menuntutmu atas masalah ini, itu akan menghancurkan hidupmu." Begitu dia mengatakan itu, Kathleen yang awalnya marah langsung merasa seperti dicekik dan dia tidak bisa berkata apa-apa. Hathaway menjadi kesal dan pergi tanpa melihat ke belakang. "Tetap di sana dan pikirkan baik-baik." Tiara tidak mengetahui apa yang terjadi di kantor polisi. Setelah makan malam, dia bermain dengan Gary sebentar, lalu membujuknya untuk tidur sebelum pergi ke ruang kerja Nico. Ketika Nico melihatnya masuk, dia memeluknya dan bertanya, "Apa Gary sudah tidur?" Tiara mengangguk sedikit dan menemukan tempat yang nyaman untuk bersandar di pelukannya. Namun suasana hatinya sedang tidak baik. Nico merasakan ada sesuatu yang salah dan menurunkan pandangannya untuk mengamati Tiara. "Ada apa? Apa suasana hatimu sedang buruk?" "Saya tidak dalam suasana hati yang buruk. Saya hanya dilema." Kemudian dia menopang dirinya dan mengunci tatapannya dengan Nico.
Nona Hathaway berbicara dengan saya pagi ini dan mengatakan bahwa orkestra sebentar lagi tampil. Jadi dia berharap saya mau melepaskan Kathleen. Nico tidak terkejut karena dia sudah menduga ini akan terjadi. Lalu, apa kamu setuju? Tiara bertemu pandang dengan mata gelap Nico, lalu tiba-tiba menundukkan kepalanya merasa sedikit bersalah. Saya setuju. Nico mengangkat alisnya sedikit ketika mendengar ini, tapi dia tidak terkejut. Namun dia hanya ingin tahu alasannya. Tiara menjelaskan, bagaimanapun juga, Nona Hathaway baik pada saya. Jadi saya tidak mungkin hanya berdiam diri dan melihatnya dalam masalah. Saat berbicara, dia menatap Nico, lalu berkata dengan sedikit bingung, tapi, apa saya terlalu baik dengan membiarkan Kathleen lolos begitu saja? Setelah mendengarkan ucapan Tiara, dia dengan lembut menyelipkan rambut yang jatuh di pipi Tiara ke belakang telinganya. Dia memutuskan pandangannya pada Tiara saat dia membuka bibir tipisnya dengan ringan, dan suaranya terdengar seperti selo rendah dan magnetis. Kenapa kamu berpikir begitu? Tiara mengerutkan bibirnya dan tidak bisa memberikan jawaban. Akhirnya dia bergumam, saya tidak yakin. Saya hanya merasa seharusnya saya melakukan ini. Nico dengan hati-hati mengamati ekspresi wajah Tiara ketika dia mendengar jawabannya. Di dalam hatinya, dia secara kasar menebak beberapa pemikiran Tiara. Oleh karena itu, dia tersenyum tipis dan berkata, "Jangan terlalu dipikirkan. Saya tahu kamu bersedia memaafkan Kathleen karena kamu baik dan murah hati. Tapi, ini juga berarti saya benar-benar menyinggung Kathleen sekarang." Dia tertawa mencela diri sendiri. Nico mengangkat alisnya sedikit dan berkata dengan cuek, "Memang kenapa? Kalau menyinggung perasaannya. Selain itu, dia mungkin tidak akan memaafkanmu meskipun kamu melepaskannya. Kenapa kamu tidak mengikuti kata hatimu dan memiliki hati nurani yang bersih? Anggaplah sebagai ucapan terima kasih dan balas budimu kepada Hathaway karena telah menghargaimu." Tiara merenung ketika dia mendengar perkataan Nico dan merasa bahwa pria itu ada benarnya. Kathleen memiliki terlalu banyak prasangka terhadap saya. Setelah kejadian ini, saya yakin dia sangat membenci saya. Jadi, kenapa saya harus begitu peduli tentang ini? Dia memahami segalanya pada saat itu dan suasana hatinya membaik. Kemudian dia berinisiatif untuk melingkarkan lengannya di leher Nico dan berkata sambil tersenyum manis, "Senang memilikimu." Kasih sayang dalam tatapan Nico menjadi semakin dalam saat dia melihat senyum mempesona di wajah gadis itu. "Saya tidak menerima pujian belaka." Tiara mengedipkan matanya yang indah dan tahu apa yang diinginkan pria di hadapannya. Oleh karena itu, dia mengambil inisiatif dan menyiumnya. Sentuhan lembut dari bibir bersama dengan aroma unik yang dipancarkan dari tubuh gadis itu sangat memikat. Namun ciuman itu berakhir setelah kecupan lembut. Ini membuat Nico tidak puas. Jadi dia menatap bibir merah jambu gadis itu dan jagunnya naik turun. Lalu ketika ia mengangkat tangannya untuk memegang belakang kepala gadis itu untuk langsung memperdalam ciumannya, Tiara memberi Nico kebebasan untuk melakukan apapun yang pria itu inginkan selagi dia mengalungkan tangan padanya, tidak berdaya melawan tindakannya.
Suhu di ruang belajar berangsur-angsur menjadi semakin tinggi. Setelah waktu yang lama, Nico menggendongnya dan berjalan menuju kamar tidur dan pria itu baru melepaskannya di tengah malam. Nico dengan lembut bangkit dari tempat tidur dan meninggalkan kamar tidur sambil menatap wajah gadis itu saat tertidur. Kemudian dia kembali ke ruang belajar dan menelpon Bima. Meskipun saya mendukung pendekatan Tiara untuk melepaskan Kathleen, bukan berarti saya rela membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Keesokan harinya Tiara bergegas menuju Classica Palacio. Ketika dia tiba, dia tahu bahwa Hathaway tidak ada di sana, tetapi tidak terlalu peduli dan berlatih dengan yang lain di atas panggung. Di tengah jam istirahat, dia berdiskusi tentang musik bersama para anggota band dengan sikap yang sopan. Selama periode ini, tidak ada yang bertanya pada Tiara tentang Kathleen dan suasananya sangat harmonis. Waktu berlalu dalam sekejap mata dan hari sudah sore. Saat semua orang sedang berlatih, Hathaway masuk dari luar dengan wajah murung. Ada perasaan campur aduk di matanya ketika dia melihat Tiara berlatih dengan yang lain di atas panggung. "Tiara, ikut saya sebentar." Hathaway menunggu sampai semua orang selesai berlatih musik dan memanggil Tiara. Pada saat itu, semua orang juga memperhatikan ekspresi serius di wajah Hathaway dan menatapnya dengan khawatir. Sementara itu, Tiara tidak merasa perlu khawatir. Bagaimanapun juga, dia adalah korban dari tindakan Kathleen dan telah memberi kelonggaran atas masalah ini. Di ruang duduk, Hathaway menyapa Tiara dan memintanya untuk duduk di sofa. Tiara mau tidak mau bertanya ketika dia melihat ekspresi tegang Hathaway. "Apa asumsi saya benar bahwa Kathleen menolak untuk meminta maaf?" "Tidak, Kathleen bersedia meminta maaf, tetapi menurut polisi, meskipun klien bersedia menerima mediasi, dia tetap harus ditahan selama 15 hari sebagai hukuman atas perilaku kejinya." Setelah mendengar perkataan Hathaway, Tiara terkejut. Tidak heran Nona Hathaway terlihat sangat buruk. "Saya sama sekali tidak menyangka akan menjadi seperti ini." Kemudian Hathaway melanjutkan, "Sekarang, hukuman untuk para preman yang disewa Kathleen sebelumnya telah diselesaikan, di mana mereka dijatuhi hukuman beberapa tahun penjara." Tiara tidak memiliki banyak pendapat tentang hasilnya, namun dia tidak puas dengan hukuman Kathleen. Meski begitu, dia hanya bisa menerimanya terlepas dari betapa tidak senangnya dia. Terlebih lagi, yang lebih mengkhawatirkan Tiara adalah soal pertunjukan. Kathleen akan ditahan selama 15 hari dan orkestra tidak memiliki pemain biola utama. Lantas bagaimana pertunjukan bisa tetap berjalan? Tiara tidak tahu bagaimana menghiburnya saat melihat suasana hati Hathaway yang buruk. Karena itu, dia hanya bisa duduk diam di samping Hathaway dan menemani wanita itu dalam diam. Suasana di ruang duduk menjadi sunyi. Hathaway tidak tahu sudah berapa lama, tetapi ketika dia berbicara lagi, dia sepertinya telah membuat keputusan. Jadi dia tiba-tiba berkata, "Tiara, pergi dan beritahu para anggota band untuk berkumpul di belakang panggung. Saya akan mengadakan rapat nanti." Tiara mengangguk ketika mendengar instruksi Hathaway. Kemudian dia bangkit dan pergi untuk memberitahu anggota lainnya. Setelah beberapa menit semua orang berkumpul di belakang panggung, Hathaway melihat sekeliling ketika dia berdiri di tengah dan mengumumkan, "Ada dua hal
yang ingin saya informasikan kepada semua orang untuk pertemuan hari ini. Setelah dia berbicara, dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Karena alasan pribadi, Kathleen akan absen dari pertunjukan kali ini. Apa? Kathleen tidak bisa ikut pertunjukan? Tanpa Kathleen, apa yang akan terjadi pada posisi pemain biola utama? Apa pertunjukannya akan dibatalkan? Seketika kerumunan itu gempar. Segera itu menjadi topik yang banyak dibicarakan oleh semua orang di orkestra. Demikian pula Tiara pun mengerutkan kening, namun dia tidak mengungkapkan pendapat apapun. Hathaway sudah menduga dia akan menyaksikan adegan riuh seperti itu ketika dia memutuskan untuk membuat pengumuman lebih awal. Dia bertepuk tangan dan memberi isyarat kepada semua orang untuk diam. Kemudian dia meyakinkan semua orang, "Jangan khawatir, saya tidak akan membatalkan pertunjukannya." Jika pertunjukannya tidak dibatalkan, siapa yang akan menggantikan posisi Kathleen? Tanya seorang anggota orkestra. Hathaway berkata dengan sungguh-sungguh setelah dia melirik orang itu. Inilah yang akan saya umumkan selanjutnya. Ketika semua orang mendengar ini, mereka langsung terdiam. Hathaway mengamati kerumunan ketika semua orang terdiam menanti. Akhirnya tatapannya tertuju pada Tiara. "Saya sudah memutuskan. Tiara akan menggantikan Kathleen dan tampil sebagai pemain biola utama. Saya membuat keputusan ini setelah mempertimbangkan dengan hati-hati. Dengan kata lain, ini juga bisa dianggap sebagai kompensasi saya untuk Tiara." Setelah beberapa saat terkejut, semua orang mulai bertepuk tangan dan memberi selamat kepada Tiara. "Selamat Tiara." Mereka tidak masalah menerima keputusan Hathaway. Sebaliknya mereka malah merasa Hathaway sangat bijaksana dan pantas disebut sebagai pemain biola setingkat maestro. Sementara itu Tiara tetap membeku di tempat dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Dia tidak menyangka Hathaway akan membiarkannya menggantikan Kathleen dan tampil di atas panggung. Hathaway tersenyum saat melihat wajah terkejut Tiara. "Ada apa? Apa kamu pikir saya akan memihak putri saya sendiri?" Tiara dibuat terdiam. Faktanya dia memang memiliki pemikiran seperti itu di dalam hatinya. Demikian pula Hathaway pun mengetahui isi pikiran Tiara, namun dia tidak memasukkannya ke dalam hati. "Meskipun Kathleen adalah putri saya, kamu juga murid saya. Kathleen egois dan saya tahu kamu bersedia melepaskannya karena rasa hormatmu kepada saya. Selain itu, saya membiarkanmu mengambil alih posisinya karena kamu memiliki berbakat. Kemampuanmu dalam orkestra jelas terlihat oleh semua orang. Yang lainnya tidak akan punya pendapat tentang ini." Ketika Tiara mendengar ini, dia sangat tersentuh. "Terima kasih Nona Hathaway telah memberi saya kesempatan ini." Dia menatap Hathaway dengan rasa terima kasih. Hathaway menghela nafas dengan penuh perasaan saat melihat ini. "Kathleen benar-benar tidak bisa dibandingkan denganmu dalam hal sifat." Tiara mengerutkan sudut bibirnya sedikit ketika mendengar itu, namun dia tidak menjawabnya. Pada saat yang sama, dia juga merasa ada perbedaan mencolok antara sifat Kathleen dan Hathaway. Setelah pertemuan itu, Tiara tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan membagikan kabar baik tersebut kepada Nico. "Nona Hathaway baru saja memutuskan untuk mengizinkan saya menggantikan Kathleen untuk pertunjukan malam ini."
Niko mengangkat sudut bibirnya dengan senang ketika dia melihat ekspresi gembira di wajah gadis itu. Kalau begitu, selamat. Dia memberi selamat padanya dengan suara lembut, tapi pada saat yang sama dia merasa Hathaway adalah orang yang baik. Setidaknya dia tidak memperlakukan Tiara dengan buruk karena dia memihak putrinya. Tiara mengangguk sambil tersenyum, kemudian dia menatap Niko dengan penuh harap. Bisakah kamu datang dan menonton pertunjukan malam ini? Tentu saja. Bagaimana mungkin saya melewatkan pertunjukanmu? Niko menatap Tiara dengan penuh kasih sayang. Matanya dalam bagaikan kolam yang dalam membuat Tiara tenggelam dalam kekagumannya padanya. Tiara tersenyum malu-malu di bawah tatapan lembut Niko. Jangan menatap saya seperti itu. Namun Niko hanya tersenyum menanggapi ketika mendengar itu. Setelah itu keduanya menghabiskan beberapa waktu di telepon sebelum mengakhiri panggilan. Tiara tidak langsung meletakkan ponselnya, sebaliknya dia menghubungi nomor Pandu. Pandu, saya akan tampil di atas panggung malam ini. Kenapa kamu tidak datang dan menonton juga? Dia secara singkat menceritakan kisah itu kepada Pandu dan mengundangnya. Sebagai saudara laki-laki Tiara yang suportif, tentu saja dia setuju untuk hadir. Tapi di saat yang sama dia juga merasa bahwa Hathaway bukanlah orang yang seburuk itu. Malam itu suasana di luar Classica Palacio meriah. Mobil-mobil pribadi terlihat diparkir di sepanjang jalan. Para tamu yang sudah saling berkenalan mengobrol dan tertawa satu sama lain saat mereka memasuki lokasi dengan tiket mereka.